Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Algumaisha Zaran Salsabila dari kelas 10 MIPA 2. Saya akan menjelaskan tentang tindakan pencegahan perusakan bumi melalui eco-green. Pengertian eco-green. Eco-green atau green design adalah sebuah gerakan berkelanjutan yang mencita-citakan terciptanya perancangan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemakaian material yang ramah lingkungan serta penggunaan energi dan sumber daya yang efektif dan efisien. Kerusakan alam. Kelangsungan hidup lingkungan alam sangat terancam karena kita manusia akibat perkembangan industri. Hal inilah yang menyebabkan meningkatnya sedikit kesadaran manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Gerakan hijau yang tengah berkembang pesat saat ini diimplementasikan untuk melindungi sumber daya alam, upaya efisiensi penggunaan energi, serta meminimalisir kerusakan lingkungan sekitar. Hal ini tentu sangat bermanfaat apabila dilakukan secara merata, khususnya di negara yang sedang berkembang seperti Indonesia ini. Untuk itu, sosialisasi terhadap upaya-upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Kepadatan dan pertumbuhan populasi penduduk membuat kebutuhan pangan dan lahan menjadi meningkat dan berakibat pada kerusakan alam dan hutan. Kepadatan penduduk juga meningkatkan pertumbuhan industri dan transportasi yang menggunakan bahan bakar fosil. Akibatnya yaitu pengeluaran emisi atau gas buang CO2 berbahaya yang mencapai 80% dari total gas emisi pembakaran. Hal ini merupakan faktor utama meningkatnya laju emisi gas rumah kaca ke atmosfer dan rusaknya fungsi hutan sebagai paru-paru dunia. Meningkatnya konsentrasi CO2 mengakibatkan penebalan lapisan atmosfer, sehingga panas matahari terperangkap dan mengganggu pelepasan panas bumi keluar atmosfer. Kondisi ini berakibat pada turunnya hujan asam yang membahayakan kelangsungan makhluk hidup. Dari semua kondisi tersebut, suhu bumi meningkat dan menimbulkan perubahan iklim yang drastis, sehingga menyebabkan pemanasan global atau yang sering kita sebut sebagai global warming. Menurut hasil penelitian, Indonesia setiap 1 jam kerusakan hutannya mencapai seluas 300 lapangan bola. Selain itu, pemanasan global juga mengakibatkan pencairan es di kutub. Oleh karena itu, pemanasan global yang sering terjadi akhir-akhir ini tidak dapat hanya dikurangi dengan upaya penggunaan energi yang efisien saja, tetapi harus ada upaya untuk melestarikan dan menjaga keberlangsungan sumber daya alam. Pengertian hijau. Standar kehijauan yang sekarang itu mungkin kelak akan dianggap ekomiopia, yaitu pandangan yang dangkal terhadap lingkungan. Hijau adalah suatu proses, bukan status, yang perlu dimaknai sebagai suatu kata kerja yang mungkin dapat membantu kita untuk lebih terfokus pada upaya ramah lingkungan. Prinsip hijau. Prinsip hijau yaitu memiliki komitmen terhadap lingkungan sebagai bagian dari ideologi yang lebih luas yang menempatkan hubungan kemanusiaan dengan dunia alam sebagai dasar, dengan konsekuensi meningkatkan efisiensi dalam aktivitas pembangunan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Kegandrungan kita terhadap segala sesuatu yang ramah lingkungan merepresentasikan tahap transisi, yaitu munculnya kesadaran terhadap dampak ekologis, tetapi masih kurang dalam ketepatan, kedalaman pemahaman,
serta kejelasan. Konsep hijau. Konsep hijau berkaitan erat dengan demokrasi hijau atau demokrasi ekologis. Konsep ekokrasi harus menjadi kaidah penuntun dalam pembuatan kebijakan negara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ekokrasi. Konsep ekokrasi agar dapat dijalankan dalam sistem bernegara, maka perlu dijabarkan sebagai berikut. Green Constitution adalah penuangan kebijakan lingkungan ke dalam teks undang-undang dasar atau konstitusi. Kemudian ada Green Legislation adalah penuangan kebijakan lingkungan ke dalam setiap peraturan perundang-undangan yang tidak hanya dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tetapi juga terhadap semua peraturan perundang-undangan. Lalu yang terakhir ada Green Budgeting. Adalah suatu gagasan praktis tentang penerapan sustainable development dalam sistem anggaran yang terintegrasi dalam suatu dokumen kebijakan yang didasarkan pada prinsip sustainability. Individu, kita bisa membantu menyelamatkan bumi tanpa perlu melakukan hal-hal sulit, seperti misalnya melestarikan binatang langka. Namun, kita cukup mengubah perilaku dan gaya hidup sehari-hari menjadi lebih ramah lingkungan. Mulai dari di mana kita tinggal, apa yang kita makan, alat transportasi kita, sampai bagaimana pola belanja kita. Semuanya memberikan pengaruh global. Oleh karena itu, sangat penting menjalankan karena tindakan memberikan pengaruh positif yang signifikan. Tidak hanya menjadikan planet ini tempat yang lebih nyaman untuk ditinggali, namun juga demi meningkatkan kualitas hidup kita secara keseluruhan hingga ribuan generasi mendatang. Berikut tindakan pencegahan perusakan bumi melalui eco-green yang mudah dipraktikkan sebagai upaya kita untuk menyelamatkan bumi dari pemanasan global. Yang pertama, daur ulanglah sampah-sampah yang bisa didaur ulang. Sampah daur ulang masih punya nilai ekonomis yang bisa kita jual kembali. Yang kedua, beralih ke produk organik. Selain bebas pestisida dan lebih sehat, kita juga telah membantu memperbaiki ekologi tanah. Yang ketiga, menghemat penggunaan air. Contoh sederhananya, biasakan menggosok gigi menggunakan gelas, bukan menyalakan keran terus-menerus. Yang keempat, gunakan produk lokal yang ramah lingkungan. Pilihlah produk yang beremisi rendah dan hemat energi. Lalu yang kelima, bawa makanan dari rumah. Selain irit dan lebih higienis, berarti kita juga dapat mengurangi jumlah plastik dan kertas membungkus makanan. Yang keenam, hemat energi listrik. Gunakan lampu dengan kapasitas yang tepat. Yang ketujuh, bijak menggunakan kertas dan tisu. Kertas dan tisu dibuat dari kayu. Makin banyak dipakai, berarti makin banyak pohon yang ditebang. Gunakanlah lap dari kain ketimbang tisu. Lalu yang terakhir, back to nature. Jangan memakai bahan kimia karena berbahaya bagi kesehatan. Batasi pemakaian deterjen karena mengandung bahan kimia yang mengakibatkan pencemaran air. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.